Rusia dan Indonesia kerjasama pasokan senjata. Rencana pemasokan senjata dan amunisi dari Rusia ke Indonesia sudah dibahas sejak lama. Minggu ini kedua negara akan menandatangani perjanjian pasokan senjata. Di sela-sela konferensi tingkat tinggi atau KTT Rusia-ASEAN, Presiden Jokowi pada hari Rabu tiba di Sochi yang akan menjadi lokasi pertemuan Rusia-ASEAN selama 2 hari. KTT itu resminya akan berlangsung 2 hari, 19 sampai 20 Mei 2016. Presiden Rusia Vladimir Putin akan hadir pada acara pembuka pertemuan penting itu. Rusia menawarkan pemasokan senjata dalam jumlah yang tidak ditentukan untuk Indonesia. Selain itu, Indonesia diizinkan memproduksi senjata dan amunisi dalam negeri di bawah lisensi Rusia. Demikian disampaikan pejabat Kremlin Yuri Usakov kepada wartawan pada hari Selasa. Dia menambahkan kesepakatan itu akan ditandatangani langsung oleh Jokowi dan Putin di Sochi. Rusia adalah pengekspor senjata terbesar kedua dunia setelah Amerika Serikat. Kedua negara menguasai lebih dari 50% pasar ekspor senjata. AS sekitar 31% dan Rusia 27%. Negara pengekspor senjata lain seperti China, Jerman, dan Prancis hanya menguasai masing-masing 5% pasar senjata. Tahun 2015, Rusia berhasil mengekspor senjata senilai lebih dari 15 miliar US dollar. Target ekspor berhasil dicapai, meskipun ada sanksi AS dan Uni Eropa sehubungan dengan krisis di Ukraina. Baru-baru ini Menteri Pertahanan Yamizat Yakudu menyatakan Indonesia berencana membeli 8 jet tempur buatan Rusia jenis Sukhoi Su-35. Jet tempur baru itu akan melengkapi armada pesawat tempur Indonesia yang terdiri dari F-16, Sukhoi Su-27 dan Su-30 yang merupakan tulang punggung armada tempur TNI Angkatan Udara. Presiden Vladimir Putin mengatakan bahwa Rusia siap memberikan senjata canggih ke beberapa negara sekutunya yang berada di Amerika Latin, Asia, dan Afrika pada Senin. Kami siap menawarkan senjata tipe paling canggih ke sekutu kami, dari senjata kecil hingga kendaraan lapis baja dan artileri untuk pertempuran udara dan kendaraan tanpa awak. Sementara itu, pernyataan ini disampaikan kala Rusia sedang berperang dengan Ukraina. Perang keduanya dimulai sejak Putin memerintahkan operasi militer di Ukraina pada Februari. Sebagaimana dilansir Associated Press, pasukan sempat menyerang kota Kramatorsk, Donetsk pada Jumat. Akibat serangan ini sebanyak 3 orang dan 13 lainnya terluka. Kramatorsk sendiri berada di wilayah Donbas yang kini menjadi sasaran serangan Rusia. Selain menyerang Ukraina, Putin dikabarkan bakal memulai perang di Moldova jika pasukan Rusia berhasil tiba di Transnistria. Bahkan sebelum mereka selesai di Ukraina, jika mereka mencapai Transnistria dalam prosesnya, mereka bakal memulai perang di sana. Kata ahli sejarah geopolitik Rusia Yuri Velstynsky kepada Express UK, dikutip dari Newsweek. Moldova bakal berada dalam bahaya saat Rusia bergerak ke Transnistria. Jika Ukraina tak dapat menahan mereka akan mencapai Transnistria dan memulai perang di Moldova. Dan Moldova tentu saja bukanlah anggota NATO. Upaya Rusia untuk melakukan kerjasama di bidang pertahanan dengan Indonesia menjadi sebuah rintangan terbesar bagi hubungan kedua negara tersebut. Sehingga kedua negara perlu membangun hubungan antar negara yang baik
dalam waktu yang cukup lama. Hubungan antar kedua negara yang baik nantinya dapat memberikan dampak yang nyata bagi kepentingan nasional Rusia dan Indonesia, serta dapat menghasilkan kontribusi aktif dan positif terhadap perubahan tatanan strategis regional dan global. Rusia yang berperan sebagai negara pemasok senjata utama bagi Indonesia melakukan ekspor senjata ke Australia. Kesepakatan pembelian senjata ini salah satunya karena alutsista, sehingga bagi Indonesia untuk membeli senjata Rusia menjadi hal yang lebih mendesak dengan rencana pembelian senjata nantinya akan mencapai berat dengan nilai total 850 juta US dollar. Keadaan alutsista dari Tentara Nasional Indonesia saat itu sungguh mengenaskan, sehingga untuk mengamankan wilayah Indonesia secara keseluruhan sangat sulit dikarenakan senjata yang tidak memadai. Terlebih ditemukan banyak alutsista yang rusak sehingga tidak dapat difungsikan kembali dengan baik. Hal ini berdampak pada sistem dari pertahanan militer Indonesia yang terus-menerus mengalami penurunan. Paket ini akan mencakup 10 helikopter pengangkut Mi-17U5, 1 helikopter tempur Mi-35P dan untuk Angkatan Darat, 20 tank amfibi BMF-3F dan 2 kapal selam untuk pasukan Angkatan Laut. Pada saat pengiriman senjata, tidak ada kontrak aktual yang dilakukan sebelum proses pengiriman. Namun paket paling berharga sebagai bagian dari pertahanan Indonesia adalah paket persenjataan yang digunakan untuk Angkatan Udara dan Angkatan Laut.